karya puisi dengan judul Aku. Silakan Adik Doni. Sebelum kita ngobrol tentang prosesnya bagaimana Dek Doni bisa jadi seperti saat ini, satu persembahan dari Dek Doni. Silahkan. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedar itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih penampilan yang luar biasa dari Adik Doni. Bagaimana dia berekspresi seperti itu. Tentu ada orang-orang terbaik di belakang Dek Doni. Seperti apa kisahnya sehingga Dek Doni bisa sehebat ini? Mari kita panggilkan. Yang pertama tentu adalah mamah tercintanya. Kepada Mbak Nia, Mamah Nia, kami persilahkan. Mamah Nia dan Dek Doni ini jauh-jauh datang dari Semarang, khusus berbagi untuk kita yang ada di sini. Kita kita saksikan bagaimana gigihnya perjuangan seorang ibu yang bisa mendampingi putra-putrinya hingga sampai seperti saat ini. Kemudian Dek Doni ini mungkin CV-nya boleh ditampilin, Mas Iwan. Kita kenalan sejenak sama Dek Doni. Saya Rafael Doni Dharma. Saya anak bungsu dari 3 saudara. Yang pertama Mas Denny, yang kedua Mbak Dina. Kami bertiga lahir dan dibesarkan oleh Ibu Dwi Kurniati dan almarhum Bapak F.X. Widianso. Doni lahir di Semarang tanggal 7 April 2008. Cerita dari Mama. Dulunya Doni speech delay sampai usia 3 tahun. Di usia 5 tahun, Mama baru tahu kalau Doni didiagnosa autis. Lalu Doni mulai menjalani terapi bicara tahun 2011, terapi okupasi tahun 2013 sampai 2020, dan konseling dengan psikolog tahun 2015 sampai 2020. Sekarang Doni kelas 11 SMA PKPM Krista Pertiwi Mawen. Doni juga ada kegiatan di luar sekolah. Doni belajar melukis dan digital art sejak Oktober 2019.
latihan komunikasi dan public speaking sejak Maret 2023, latihan lari mulai Desember 2023, dan berenang tahun 2025. Doni sering ikutan event running di tahun 2024. Doni pertama kali ikutan event lari Mangkunegaran di Solo dan masih banyak lainnya. Tahun 2025 Doni ikutan kompetisi Soina tingkat Kabupaten Semarang. Doni ikut cabang olahraga renang dan berhasil dapat juara 2. Doni juga aktif ikut kegiatan di gereja Katolik dan bergabung dengan komunitas umat berkebutuhan khusus Santa Litvina Kevikepan Semarang sejak tahun 2023. Saat misa UPK, Doni sering bertugas membaca doa umat. Sekarang, Doni lagi senang latihan baca puisi. Bulan November 2025, Doni diminta mewakili sekolah ikutan lomba baca puisi tingkat PKPM se-Kabupaten Semarang. Meski belum menang, Kak Odi cerita ke Mama kalau Doni ada potensi dan harus diasah lagi. Tujuannya biar potensi Doni semakin berkembang dengan baik. Kalau ditanya, apa cita-citanya? Doni pengen jadi dokter, seperti Bapak dan Mas Deni. Tapi Doni masih belum tahu kedepannya nanti bakal jadi apa. Kata Mama, yang luar biasa kan, dari CV-nya aja sangat menarik. Bagaimana Dek Doni berproses dari yang tadi katanya kata Mama saya speech delay, tapi Mama menyadari bagaimana harus mendampingi Dek Doni, dan akhirnya kita bisa melihat Dek Doni ada di sini, dan kita akan tahu seperti apa perjuangan Mama Nia, perjuangan Dek Doni sendiri, kemudian tim yang ada di belakangnya. Nah, untuk membuat pembicaraan kita itu tidak hanya sekedar omong-omong saja, tapi valid secara akademis, secara keilmuan, maka kita hari ini juga dibersamai oleh tokoh yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Joko Yuwono MPD. Beliau adalah Kepala Program Studi S2 Pendidikan Luar Biasa Universitas 11 Maret Surakarta. Dipersilakan Bapak. Luar biasa di tengah kesibukannya mendampingi para profesor-profesor, beliau berkenan hadir bersama kita, berbagi cerita, berbagi ilmu, sehingga apa yang kita dengarkan sore hari ini itu berdaging semua. Itu. Untuk ayah bunda yang ada di sini, siapkan telinga dan hati, karena sesi ini akan sangat menginspirasi. Adapun moderator kita hari ini adalah salah satu tokoh pemerhati dunia inklusi juga yang kondang se-Solo Raya, Ibu Santi Stanislausia Lim, atau yang biasa kita panggil dengan Ibu Santi Gusming. Kepada Ibu Santi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang ada di mall, yang mungkin sedang duduk-duduk menikmati makanan, dan juga yang lewat mungkin bisa sedikit berhenti dan mendengarkan cerita yang sangat inspiratif ya, dan juga membuka wawasan kita mengenai anak autis ya, yang seringkali dilabeli seolah-olah anak nakal, anak yang tidak bisa berprestasi atau melakukan sesuatu. Terima kasih Pak Joko, Bu Nia, dan Doni yang jauh-jauh dari Semarang. Kita mulai dari Ibu Nia dulu mungkin ya Pak ya. Nah, Bu Nia, inspiratif sekali ya, saya tadi lihat juga luar biasa perjuangannya Bu Nia. Bagaimana ketika Bu Nia menyadari dan menyadari di Doni tadi yang speech delay, terus kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga dan juga kakak
saudara kandung dari Doni ketika sehari-hari mendampingi Doni. Sharing-sharing aja Bu, santai aja kita di sini. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya saya juga deg-degan karena ini pengalaman saya untuk bisa men-sharekan di tempat umum. Terima kasih. Jadi pada saat pertama kali tahu bahwa Doni itu spesial, itu awalnya karena dia itu lambat bicara, nggak bisa ngomong sampai nggak bisa komunikasi sampai umur 3 tahun. Dan kami tidak karena kami berpikirnya dia itu berada di tengah-tengah antara dua kakaknya gitu. Jadi kakaknya yang nomor 1 itu serba lambat, yang nomor 2 serba cepat, dia posisi di tengah. Jadi kami tidak tahu kalau dia itu spesial. Nah, setelah tahu bahwa dia tidak komunikasinya lambat dari bapak, terus minta untuk terapi bicara di Rumah Sakit Mati Rahayu waktu itu selama 2 tahun. Terus dari terapisnya meminta, Bu, coba ibu ke terapi okupasi di RSU. Waktu itu kami tinggal di Kudus. Nah, setelah terapi okupasi dari Pak Ari waktu itu meminta coba konsul ke psikolog karena perlu untuk terapi perilaku. Tidak hanya untuk okupasi tetapi perlu tambahan untuk perilakunya, perlu ditata. Dan saat kami dia umur 5 tahun, kami kan terus diajak oleh teman-teman ikut seminar-seminar tentang autis. Waktu itu kami nggak tahu karena di Kudus cukup agak sulit ya. Ya, untuk dapat ilmu tentang autis itu susah sekali. Nah, kami ikut seminar, dari seminar itu lalu banyak para orang tua mengajukan itu ke psikolog ini ABC. Kami mencoba, waktu itu ada 2-3, tetapi akhirnya kami memutuskan waktu itu kami terapi ke psikolog Bu Titi yang ada di Pati KSH. Ya, Bu Titi itu di KSH selama dari tahun berapa, Don? 2015 sampai 2020. Itu. Ya, jadi saya memang kelebihan dia itu kayak jurnalnya saya. Semuanya ingat ya Bu ya, biasa itu kelebihannya. Selama dia mengalami. Nah, itu memang yang Monani, jadi yang bikin dia tahu itu dari terapi okupasi. Pada saat di terapi itu kan identifikasi. Pas terapisnya Mas Ari namanya, dia bikin soal, dia itu diam di meja, itu dermimil. Dermimilnya itu misalnya tanggal sekian makan mie dengan bapak jam sekian. Terus dermimil semua selama kegiatan dia itu diomongin semua, terus iseng sama Pak Arinya itu dicatat semua. Terus dia lihat kalender, loh kok pas semuanya. Terus akhirnya dia nebak selama setahun, loh kok bener semua. Tetapi terus tahun depannya, diganti tahun depannya, dia selalu kurang 1. Ternyata karena dia belum lihat kalender. Ya, jadi memang anak-anak autis itu mempunyai kemampuan fotografik memori ya, salah satunya juga ya. Dan termasuknya dia sindrom Sapan. Iya, sindrom Sapan kalender. Dia kebetulan yang kalender. Sapan itu macam-macam. Ada fotografi, ada matematika, ada yang banyak kalender, ada 9 atau 8. Iya. Itu termasuk MR kategorinya. Jadi IQ-nya di bawah, maaf, 60. Tapi hanya punya 1 kemampuan Sapannya itu. Ya, kebetulan dia itu kalender. Ketika Ibu mengetahui ini sampai dengan usia 5 tahun ya, ketika Ibu mengetahui dari Ibu Titi ya, psikolog bahwa Doni itu autis, bagaimana perasaan Ibu dan juga Bapak dan juga saat itu? Terima kasih. Pada saat itu asli kami ya pasti sedih pas pertama kali. Tetapi kami nggak bisa berlama-lama untuk sedihnya itu karena terus
karena kebetulan kan Bapak di medis. Jadi beliau terus langsung, wes saiki ora usah mikiri masalah itu, tapi gimana caranya supaya kelak dia itu bisa mandiri, berdiri di atas kaki dia sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya dia nanti kelak bisa bersosialisasi. Itu yang harus kita ajarkan ke Doni saat itu. Jadi memang kebetulan memang sejak bayi itu bapaknya suka ngajak jalan-jalan keliling kampung sekitar rumah. Jadi itu memang makanya kami nggak tahu kalau dia ternyata spesial. Karena Doni bisa bersosialisasi ya. Bukan, dia perkembangan perkembangan misalnya dari merangkak, jalan semuanya itu aman. Oh aman, jadi secara motoriknya aman. Iya, di atasnya kakaknya yang nomor 1. Karena yang nomor 1 itu super lambat semua. Dia di tengah-tengahnya karena kakaknya yang perempuan itu super cepat semua. Gitu. Jadi karena salah satu ciri autis juga kekasannya juga tentang sosialisasi ya Pak Joko ya. Mungkin Pak Joko bisa pakai mic Pak, bisa sambil menambahkan tadi yang dijelaskan oleh Ibu Nia. Sebenarnya yang disebut dengan autis itu apa yang kalau kita kan yang sering pakai itu kalau nggak bisa ngomong sama orang lain langsung autis. Jadi padahal itu kan autis kan spektrum ya Pak ya. Jadi ada banyak gitu dan masing-masing itu mempunyai makanya sekarang disebut autism spectrum disorder ya Pak. Mungkin Pak Joko bisa menjelaskan kepada teman-teman supaya punya pengertian yang lebih baik tentang apa sih autis itu. Ya, terima kasih. Jadi gini, memang secara umum orang seringkali menyebutnya autism. Sebenarnya nama besarnya disebutnya dengan ASD, Autistic Spectrum Disorder. Nah itu spektrumnya memang sangat luas banget. Tapi ada core utamanya, itu berbagai teori, tapi yang terjadi hanya 3 bagian. Jadi satu aspek perilaku, aspek sosial, dan aspek komunikasi. Meskipun sekarang didefinisikan anak-anak autism itu utamanya itu di repetitive behavior, perilaku yang mengulang-ulang, dan social interaction itu komunikasi tidak menjadi satu. Nah, ada bagian yang paling menonjol pada anak autis, pada banyak anak adalah mereka ini kesulitan untuk bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana dia ketika berinteraksi itu harus berkomunikasi dengan orang. Itu utama. Jadi yang ciri yang paling menonjol adalah kesulitan untuk berinteraksi dan pada waktu komunikasi itu bisa tiktokan gitu dan nyambung gitu istilahnya ya Pak. Ya. Kalau contoh simpelnya gini Bu, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di PAUD ya, usia-usia 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Atau waktu ada guru ngomong atau ada pertunjukan badut. Lalu anak-anak itu kan pada nonton gitu ya. Mestinya anak-anak itu reaksinya ketawa, melihat sesama teman, lucu. Tapi ada 2 kemungkinan pada anak-anak itu. Satu, dia ada di situ, tapi dia sebenarnya tidak berada di situ. Misalnya dia ada di dalam kerumunan teman-temannya, tapi dia asik sendiri. Bajunya temennya ditarik-tarik, pitanya ditarik-tarik, ulang tahunnya dibuka-buka. Atau satunya lagi, atau dia keluar dari komunitas itu malah main jendela, diajak lagi ngumpul, main lagi pergi lagi, jangan ke sana aja. Nah itu ada yang paling gampang. Jadi sulit untuk mempunyai kesamaan ya. Jadi untuk sharing kesamaan fokus atau kesamaan minat dengan temannya ya. Punya minat tersendiri gitu ya. Nah kalau dalam hal ini ketika di rumah bagaimana pengalamannya Ibu Nia dalam hal sharing minat gitu misalnya mungkin Dolan ya tadi kan ayahnya Doni sering mengajak Doni keliling kampung. Biasanya kan waktu keliling kampung juga diajak ngobrol ya. Mungkin ketemu sama tetangganya, salam atau ketemu bunga apa rumput atau bagaimana gitu. Atau waktu liburan keluarga. Nah itu bagaimana yang pernah Ibu Nia alami? Terima kasih. Untuk pengalaman kami
kami sejak kecil itu kan karena kami mengetahui bahwa Doni itu autis di umur 5 tahun. Itu jujur li kami tidak terlalu kaget. Maksudnya berarti harus begini enggak. Dan itu malah kami lalu memang dari kecil anak-anak itu kalau pergi kami memang harus bareng. Dan kami memang suka ke alam, terutama waktu itu alamnya itu ke laut pas pertama. Jadi setiap pergi memang kita pasti snorkeling dan sebagainya, makanya dia diajarkan berenang. Tetapi ya berenang ala dia, karena gurunya nggak bisa ngajari harus bisa kata, itu nggak bisa, sesuai teknik dia nggak bisa. Yang penting kami waktu itu hanya satu, yang penting dia selamat kalau kecemplung. Itu. Tapi sekarang sudah bisa lomba renang ya Bu ya. Setelah terapi ternyata bisa mengikuti aturan ya Bu ya. Ya, ya. Nah itu memang harus komunikasi yang terus menerus dan yang pasti itu mungkin kalau bagi kami pengalaman kami harus kompak sebagai bapak ibu. Harus kompak sebagai orang tua. Supaya si anak tidak bingung. Oh iya. Ya, itu memang perjanjiannya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok ya memang itu nggak baik, ya kita harus kompak ngomong itu nggak baik. Oh, iya. Jadi bisa biar dia nggak bingung. Maksudnya kadang kan ada nggak tega, terus yang satunya dimarahin, yang satunya enggak, terus kakaknya beda lagi. Ya. Jadi satu keluarga ya. Jadi kakak, adik, bapak, ibu semua juga harus kompak gitu supaya anaknya juga tidak bingung. Iya, itu dari dulu pengalaman kami itu, terus memang mungkin ada tambahan, tapi saya tidak harus orang tua mengikuti karena kami memang berbeda. Kebetulan untuk Doni dari bayi sampai sekarang tidak pernah diet. Tidak pernah? Diet. Oh diet. Iya. Oh jadi kan ada yang bilang nggak boleh makan tepung-tepungan atau ini tidak ya Bu ya? Karena waktu itu mau diet bagaimana, wong dia nggak suka makan. Oh. Jadi sampai kelas 1 dia itu masih di blender makannya. Terus baru bisa makan bakso yang enak itu di kelas 3. Oh, kelas 3 SD. Iya, Nah, kan gitu. saya pernah mendengar gitu ada saudara yang bilang kalau anaknya makan tepung-tepungan itu langsung jadi hiperaktif ADHD gitu, terus jadi tidak bisa diam. Apakah hal itu juga Ibu Nia amati? Mungkin iya. Khususnya kalau Doni waktu itu yang kelihatan sekali itu kalau makan kerupuk. Kalau makan kerupuk. Ya, wah itu udah. Tetapi kami paham. Jadi kami udah siap resiko. Kalau dia makan ini pasti nanti akan seperti ini. Yang paling nyata tuh biasanya dulu kalau makannya agak yang seharusnya dipantang, tetapi kami nggak bisa memantang, itu di pola tidur. Ya. Pola tidur. Ya, dia jadi tidurnya itu kan susah. Jadi makanan yang harus dipantang tapi karena diterabas jadinya mengganggu pola tidurnya. Waktu itu seperti itu. Kalau steaming dan sebagainya ya kami cuma mengamati. Oh ya udah, ini berarti dia tadi kelebihan ini. Ya sudah, kami memang nggak boleh untuk diet. Ya, kami harus kompak untuk itu. Kalau secara keilmuan itu Pak, saya sering mendengar juga ya bahwa anak-anak autis juga maksudnya mengalami kesulitan dalam makan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka itu sulit untuk makan gitu? Apa ada secara kimianya atau secara fisiologisnya? Ya, problem makan itu memang hampir semua rata-rata anak autis punya siklus masa makan kesulitan. Terus kemudian sebenarnya saya menyorotnya bukan dia tidak mau makannya, tapi sebenarnya jenis-jenis makanan tertentu itu memang agak berdampak pada perkembangan perilakunya anak. Itu penting. Jenis makanan apa saja itu? Ya, yang yang banyak diteliti itu adalah tentang kasein dan gluten dan kasein. Gluten dan kasein, berarti kalau gluten itu seperti tepung-tepungan, ya. Kalau kasein ini pada Gula, ada bau susu juga. ya itu kopi juga. juga. Itu bagi anak-anak sangat tidak. Kenapa tidak baik? Di beberapa literatur itu kalau jenis makanan yang seperti itu kalau dimakan lalu kemudian dia masuk di dalam usus, di dinding usus itu ada, di dalam usus itu ada petugas yang harusnya nyaplok mana yang opsi.
yang perlu dicaplok, mana yang perlu dibuang. Nah, si petugas ini bingung kalau jenis makanan yang seperti itu. Oleh karena itu, dia dicaplok semua. Dan jenis makanan itulah yang dialirkan bersama oksigen, bersama yang dimakan, dan bersama aliran darah ke seluruh tubuh. Dari situlah yang mengakibatkan membuat sistem saraf mereka, sistem alur berpikir mereka agak kacau. Salah satunya sebenarnya dampak dari itu. Tidak harus berat. Ada juga yang dari makan itu yang kerjanya nyuwilin terus ini tembok itu poceng-poceng. Kamu ngapain tuh? Itu bisa jadi. Ada anak yang saya tangani itu bapaknya kerjanya bengkel motor. Itu makan jagung, makan bakpao. Di Jakarta kan ada bakpao yang ditinggal dulu. Iya. Makan, tahu nggak Bu? 2 hari nggak tidur. Ngapain dia? Motor, saklar, lampu itu dobelnya dibuka. Nah, karena dia tidak bisa pergi ke dokter, biaya mahal, saya cuma pakai manual tadi Bu. Dicatat aja Bu, makan jagung, ada gambarnya enggak, makan bakpao, ternyata saya nggak bisa makan bakpao sama apel aja. Nah itu manualnya seperti yang tadi. Sebenarnya itu juga kita semua juga sama ya sebenarnya, bukan Benar. hanya ABK saja, tapi kita sendiri pun ada pantangannya sendiri-sendiri ya. Benar. Ternyata makanan juga harus perhatikan. Nah, Ibu Nia tadi mengatakan tentang speech delay. Banyak sekali itu orang tua yang menganggap bahwa kalau anak itu tidak bisa berbicara sama dengan tidak bisa berkomunikasi. Padahal kan tidak bisa berbahasa verbal bukan berarti dia bisa berkomunikasi kan. Nah, dengan cara apa Ibu berkomunikasi dengan Doni ketika Doni masih belum bisa berbahasa verbal? Apa menggunakan kartu ataukah Ibu mungkin kan pada waktu itu belum bisa menulis ya? Kalau dulu itu pakai gambar identifikasi, sampai istilahnya mengucapkannya memang benar. Misalnya gambar kucing, gajah, nah dia benar-benar harus benar. Kalau Untuk menyampaikan misalnya dia mau menyampaikan sesuatu kepada orang tua, dia itu dari kecil itu dia itu flat ya tanpa ekspresi. Oh, iya, Emang iya. dari kecil dia tuh tanpa ekspresi, jadi pengen apa ya udah dia ngambil sendiri, ambil sendiri. Kadang sampai kami dulu kesulitannya itu satu yang menyolok, dia suka hilang. suka hilang. Iya. Oh, menghilang gitu. Ya hilang dari rumah bisa, hilang dari sekolah pernah, hilang dari tempat main juga pernah. Bapaknya pernah dimarahin seorang sekampung juga pernah. Itu Doni pergi kemana? Hilang kemana Doni? Ya itu. Doni pergi kemana? Pergi ke musim Kretek, balik lagi, terus habis itu lari dari start dari Cahyanur, finish ke dinas kesehatan. Terus ada anak yang berdiri bilang, weh Mas Doni, kok sampai situ sih Mas Doni? Weh Adit, ini loh sampai ke dinas kesehatan. Weh sampai ke dinas kesehatan. Loh, ini di mana Ibu? Oh, tapi nggak tersesat ya, bisa pulang ya? Dikejar bisa pulang ya? Ya kebetulan ketemu dengan banyak orang baik, jadi mereka ada yang lucu, misalnya kami udah mengunci semua rumahnya, tetapi dia ternyata bisa membuka jendela yang model cetekan itu loh. Nah, dia ternyata tuh lompat ke situ, padahal pagar sudah kami gembok. Dia itu naik, nah di sebelah pagar tinggi itu mungkin anggapan kami mungkin dia merosot lewat tiang listrik terus lari ke masjid. Nah orang masjid yang ngabari saya Banyak ide ya Doni ya. Nah, tentang yang flat itu Pak, mungkin Pak Joko bisa menjelaskan. Ya, ini saya mau memberi kebanyakan ya bagi para orang tua terkait dengan flat itu sebenarnya kan sistem kerja dia sebenarnya belum hanya misalnya nggak klik gimana sih cara kalau saya mau saya ingin seperti ini aku harus ngapain ya, misalnya paling gampang guru orang tua orang yang nggak paham kan kalau anak autis dorong atau anak pelat itu kan Langsung dimarahi. padahal sebenarnya itu cara dia Berkomunikasi. ya itu sebagai cara awal tapi tidak dipahami.
Kedua, banyak orang tua, saya warningnya gini Bu, kalau sama orang tua dan guru ya, kalau anak autis yang punya problem, how to communicate something gitu, terus sekedar bagaimana berkomunikasi, bukan diajarin untuk mengetahui nama-nama benda, nama-nama bukan. Itu dua persoalan yang berbeda. Tadi saya ibu cerita, dia bisa ambil, dia bisa ini, tapi persoalannya bukan dia bisa, tapi ketika dia pengen sesuatu, aku harus ngapain? Sebenarnya apa itu yang harus diajarkan? Misalnya tadi menyampaikan tentang pakai visual ya, pakai teks, speech and communication system itu sebenarnya itu harus dikuatkan. Sayangnya para banyak orang tua dan guru terapi bicara itu justru kalau anak-anak harus datang ke sana diajarin cara ngomong, diajarin mengenal gambar, itu tidak 100% sih, tapi itu seringkali membuat anak autis tidak perlu berkembang cara berkomunikasi. Jadi maksudnya itu Bapak Ibu bukan mengajarkan dia mengucapkan kosakata, tapi mengajarkan bagaimana berkomunikasi. Nah, caranya menyatakan keinginan, misalnya aku sakit perut, jadi mestinya itu kata-kata kartu-kartu semacam ini tersedia di rumah atau di sekolah. Jadi ketika dia pengen ke toilet, ada gambar toilet, dia bisa nunjukin aku pengen ke toilet gitu ya. Itu mungkin yang dimaksud Pak ya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengenali kosakata, tapi juga mengajarkan berkomunikasi ya, Pak. Tadi itu ya yang flat itu karena tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan orang senang kayak apa sih, nggak tahu ya Pak ya. Benar, Bu. Mungkin karena sistem sarafnya itu tidak bisa seperti orang-orang lain gitu ya. Oh sekarang saya lagi tersenyum, oh sekarang saya tuh flat gitu. Mungkin kesulitan seperti itu ya dunia ya. Tapi ini benar, kebanyakan mohon maaf para orang tua atau guru menganggap pengennya anaknya bisa ngomong, padahal sebenarnya kalau diajarin yang tadi Bu sampaikan, orang tua atau guru mengatakan begini, anakku nanti nggak ngomong dong, bukan persoalan dia nggak ngomong tadi apa. Bapak Ibu harus tahu ya, hasil riset di dunia itu 50% anak autis memang non verbal. Memang nonverbal visual ya Pak ya. Iya. Jadi kalau dia di drill, ini apa, topi, katakan topi, nggak bisa, dia kan ngomong dulu, Nggak mau ngomong ya harusnya. aku itu nggak bisa ngomong, tapi kamu apa sih minta saya ngomong? Kalau anak itu mau ngomong, makanya sampai gede anakku nggak mau ngomong ya, lupa tidak diajarkan komunikasi, sehingga sampai gede tidak bisa komunikasi juga plus tidak bisa berbicara. Oh, jadi ini poin penting tuh. Jadi intinya ketika kita berkomunikasi, yang namanya komunikasi, bahkan kita sendiri berkomunikasi pun tidak harus berkata-kata ya. Kalau misalnya mau apa enggak, lagi sakit gigi kan juga gitu ya Pak ya. Kalau lagi sakit perut, kenapa? Sakit perutnya, gitu ya Pak ya. Maksudnya harusnya yang kita ajarkan adalah komunikasi dengan cara lain yang tidak harus dengan kata-kata, gitu ya Pak ya, salah satunya. Nah gitu, jadi kita kembalikan lagi kepada diri kita bahwa nggak perlu autis, bahkan kita sendiri pun komunikasi ada banyak cara gitu, berkedip, gini-gini gitu ya. Ya, terima kasih Pak Joko memperkaya ini. Sebenarnya kita ingin ya agar masyarakat itu lebih memahami, gitu, memahami kondisinya. Nah, selain itu juga tentang, nah itu Ibu, ketika anak tidak dipahami biasanya kan tantrum ya Pak ya. Salah satunya kan bisa akhirnya lama-lama mungkin bisa tantrum. Pernah nggak Bu Ibu mengalami Doni tantrum gitu? Atau karena lingkungan keluarganya sangat mendukung jadi tidak terjadi gitu? Kebetulan karena itu tadi dia flat, istilahnya mungkin saya cerita dikit. Ada satu momen dia itu susuben, personnya susuben di kaki, di kaki itu sampai dia infeksi. Itu dia tidak merasakan sakit. Ketahuannya itu bapaknya pas cuci kaki, kan bapaknya terus ngangkat kakinya, baru tahu loh, kok ini udah abses. Nah, dia itu sampai tidak merasakan sakitnya kaki itu. Nah, itu memang dulu itu agak kesulitan buat saya saat masa waktu masih SD. Jadi kami terpaksa terus waktu itu dipegang kakak-kakaknya, bapaknya yang nyodet untuk itu. Karena sampai tahap seperti itu dia tidak merasakan sakit, nggak bisa ngomong atau gimana. Saya sampai
juga heran sendiri waktu itu. Ya. Biasanya juga mungkin Pak Joko bisa menjelaskan juga bahwa anak autis itu ada yang hiposensitif dan hipersensitif ya Pak ya. Mungkin bisa Pak memberikan gambaran. Jadi Bapak Ibu, para orang tua dan guru ya, ada istilah ini yang membawa istilah ini yang dulu namanya IRS, tapi dulu namanya Miller. Ada isu tentang problem sensori, namanya SPD, Sensory Processing Disorder. Nah, salah satu kajian yang dibahas adalah tentang hiposensitif dan hipersensitif. Apa ada istilahnya under responsive atau over responsive. Nah, kalau yang hiposensitif itu anaknya malah justru tenang. Nggak merasa sakit, Nggak, padahal ya. udah berdarah-darah. Nah, gitu ya. itu ada 3 yang bisa dilihat di kaca. Satu misalnya sentuhan. Sentuhan. Oh, iya. Kalau anak yang hipo, dia tidurnya, misalnya orang harusnya tidur di lantai itu nggak kuat lah. Dia bisa tidur di lantai nggak pakai baju. Oh. Ada AC dia nggak berselimut. Oh. Berenang bisa berjam-jam. Itu hiposensitif terhadap sentuhan. Oh, di kulitnya ya, Ya. di Tapi sensasi. kebaikannya yang hipersensitif terhadap taktil itu Bu, mau berenang, wah, takut. Sudah langsung Ya. merasa sakit gitu Benar, ya. mandi disiram Bu, takut. Potong rambut, tak sentuhannya. Karena rambutnya itu mancep-mancep Pada tuh tajam. taktilnya, sentuhannya. Ya. Salaman, saya pernah Bu, ada pendeta. Salaman ini, anak itu salaman sama ibu, sama pendeta. Mau saya tahu nggak? Pendetanya itu sudah sepuh, kan tangannya nggak ada hitam-hitamnya. Iya. Wah, jadi anaknya itu sebenarnya hipersensitif pada sentuhan, yang mau sentuhan. Ya. Ada juga yang hipersensitif pada gravitasi. Gravitasi. Semua yang aktivitas ada gravitasinya, dia akan cemas. Misalnya Ayunan. Oh. main prosoran. Banyak guru PAUD yang tidak ngerti, orang tua nggak ngerti Bu. Anaknya hipersensitif pada ketinggian gravitasi. Ayo naik prosoran, dipaksa Bu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bukan anaknya penakut atau anaknya Nggak boleh. nakal gitu ya. Nah, cara satu-satunya adalah difasilitasi. Bagaimana caranya? Mungkin di panggung. Oh, Kalau anak itu di panggung main ayunan kemudian dia mau kenceng, dia jangan dilanjutin. Oh, jadi kita tes dengan main ayunan Bener. bersama. Kalau anaknya 3 tahun digendong bukti gini, digendong, gitu kan? Terus diturunin, digayang, ke atas bawah. Kalau anaknya bukan kenceng, berhenti. Oh. Itu artinya dia mau ngomong, aku takut mah, aku takut mah. Oh, iya. Cuma anak autis kebanyakan tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan, makanya terus tantrum. Oh, iya, iya. Nah, terkait dengan Doni, saya nggak tahu persis, mungkin harus dilacak dulu. Apakah dia hiposensitif terhadap taktil sehingga dia sama dengan taktil, atau dia belum tahu pada waktu itu aku harus menyampaikan apa ya tentang ini. Oh. Jadi Doni waktu itu merasakan sakit atau tidak? Enggak, Merasakan sakit atau tidak sakit? sakit ya. Enggak, Enggak. tidak sakit, Oh. tidak sakit. Oh, tidak Tapi sakit. Doni tahu di situ ada Ada luka. Enggak ada lukanya. Oh, nggak ada Enggak lukanya. ada lukanya. Oh ya. Terus kemudian Pak, tadi kan ada satu hipo atau hipersentuhan, gravitasi, satu lagi apa Pak tadi? Satunya lagi adalah propio. Propio itu gini Bu, si anak ini dia tidak bisa, harusnya orang itu bisa menentukan di mana posisi tubuhnya. Ya, ketika anak-anak ini hipo, kalau hipo itu dia misalnya bola Bu, jarak dekat ya, Oh ya. lempar ke ibunya Iya. nyampe, kemudian ibunya mundur 2 meter, itu ya tetap. Jadi dia tidak bisa mengira-ngira kekuatannya seberapa gitu ya. Terus guru yang nggak paham, yang kenceng. Oh. Kalau dia mau ngomong, saya juga maunya kenceng, tapi ini tonus. Oh, ototnya itu lemah. sendi. Dia belum punya pengalaman untuk begitu. Oh, baik. Tapi kebalikannya bisa Kalau ini hiper, itu berbahaya. Saya 25 tahun ngajarin anak, tahu nggak balok?
jaraknya kalau dilempar rasanya begini ya Bu. Di depan saya 1 meter. Peluang. Karena dia tidak bisa mengira-kira melempar bola jarak 2 meter itu sama mengeluarkan energi mendorong mobil. Jadi maksudnya sebenarnya itu bukan maksudnya dia nakal atau maksudnya dia mau menyakiti, tapi dia sendiri tidak bisa mengendalikan gitu ya. Contoh yang sering itu kalau anak nutup pintu di sekolahan Bu. Oh iya. Cepet, pelan, aku tuh gak sopan. Iya, tapi gitu lagi. Dia kalau mau ngomong, saya ngerti Bu, tapi tangan saya ini gak bisa. Saya tidak bisa mengendalikannya gitu Belum, ya. dia belum tahu sini. Tapi guru seringkali, Nah itu ya yang membuat anak jadi seperti tidak berharga gitu ya Pak ya, anak-anak. Bapak, Ibu yang ada audiens ini mungkin ada yang bertanya. Mumpung di sini ada expertnya Pak Joko. Ada yang mau bertanya teman-teman di sini? Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh banget. Iya. Oke, baik. Bapak dulu ya Bu ya. Terima kasih, saya Agus Suryanto dari Selokiri, Wonogiri. Untuk Pak Joko tanya. Ini anak saya itu kalau di rumah berbicara itu biasa dengan saya, dengan mamahnya, dengan kakaknya biasa. Tetapi ketika ada orang lain yang tidak terbiasa di rumah itu, dia datang, dia terus seperti malu dan tidak mau berbicara. Termasuk misalnya kita keluar, di luar pun dia meskipun sama saya, dia itu takut suaranya seperti kalau didengar orang. Maksudnya di lampu merah berhenti, saya ada bicara, nggak mau menjawab. Tapi kalau pas sambil jalan dan kondisi sepi, dia mau menjawab. Nah, jenis-jenis ini masuk kategori apa dan bagaimana kita menyiasati? Atau Turun, simpan dulu pertanyaannya. Sekalian 2 pertanyaan boleh? Ya, silakan Ibu. Ya, anak saya mengidap ADHD. Sekarang usianya 24 tahun. Dia sudah selesai sekolah di SMA luar biasa. Gurunya itu pernah bilang gini, Bu, nanti anak ibu tuh tambah usia tuh biasanya tambah menurun. Saya tambah menurun katanya. Menurun, apanya yang menurun Ibu? Cara kalau ini kan dulu masih bisa terapi, kemampuannya menurun. Ya itu membuat saya sedikit agak shock ya, untuk aduh kok seperti ini gitu. Karena kita kan mengupayakan untuk dia bisa ada peningkatan dalam kemampuannya. Tapi memang akhir-akhir ini di usia-usia ini dia memang semakin sulit untuk menerima yang kita kalau kasih pengajaran itu harus berulang-ulang dan itu semakin sulit untuk saya kasih tahu. Dia sepertinya tahu, tapi dia lakukan lagi. Kadang juga jadi stres juga gitu loh untuk ngadepin anak ini. Dulu saya sudah arahkan untuk latihan, dia suka musik kan, arahkan. Tapi sampai hari ini, detik ini saya untuk arahkan lagi, dia sudah tidak mau dan bahkan memberontak, lebih banyak memberontak. Lah gimana caranya untuk mengatasi anak yang seperti ini? Mungkin ada cara-cara yang bisa kami tolong, untuk bisa menolong kami. Gitu. Terima kasih. Dengan Ibu Sinten Ibu? Saya dengan Dina. Ibu Dina. Okay. Baik, 2 pertanyaan dulu. Jangan jauh. Yang pertama untuk Bapak dari Wonogiri ya, termasuk dari Pak Agus. Pertama, jika memungkinkan, saya tidak punya kapasitas untuk memberikan penilaian namanya apa. What the kind of disability, apa disabilitasnya betul, itu bukan pekerjaan saya sih. Silakan Bapak cari psikolog klinis. Tapi sebenarnya juga, apalah artinya kalau Bapak udah tahu dia autis, Bapak mau ngapain? Kan toh harus menangani anak itu kan. Kalau ada ya dilakukan, kalau enggak, mendingan Bapak fokus pada pertanyaan yang kedua. Saya ngapain ya Pak Joko? Itu lebih pokok, lebih penting. Ya, pertama kan yang paling
nyata kan dia kalau ada orang yang asing baru, dia kesulitan untuk memulai percakapan. Umurnya tadi sudah 20 tahun Pak, berapa? Bukan yang Usianya usianya berapa tahun Bapak? 18 tahun. Nah, itu artinya kan dia hanya problem ketika dengan lingkungan sosialnya kan Pak. Yang paling simpel adalah ya Bapak punya waktu untuk memfasilitasi ruang supaya dia punya teman. Tentu bertahap ya, jangan langsung yang keramaian, mungkin jumlahnya terbatas. Kalau Bapak punya komunitas di Wonogiri, ada itu Pak, ada bu dokter, saya dampingi di Wonogiri juga untuk punya orang tua. Jadi mereka suka ketemu nih, mungkin ketemu beberapa anak, 5 anak, saling ngobrol. Terlalu lima ya kalau saya ngomong tentang konseling kelompok, saya juga bisa membantu fasilitasi itu. Nah itu bertahap, mungkin lebih luas, mungkin nanti di pasar, mungkin mulai lagi pindah di warung, baru di pasar, baru di mall gitu. Kalau Bapak langsung minta dalam bentuk yang besar, nggak akan jalan. Itu cara yang paling simpel Pak. Memang ini butuh waktu, lain waktu kita bisa dibanding sama pulang. Ya, oke. Untuk pertanyaan yang Kedua, Yang bisa dipahami Pak? Ibu. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? apa modal? Selama ini yang saya lakukan itu ya seperti ini ya, kita ikutkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang di banyak orang. Seperti kita ikutkan di public speaking. Pernah ikut salah satu public speaking yang sekarang juga masih ada, cuma karena metodenya itu lebih ke privat, ternyata progresnya kurang. Kemudian saya ikutkan yang model kelas, karena di yang model kelas ini masing-masing anak dalam satu kelas mempunyai kewajiban yang sama untuk berbicara di depan, dan ini agak lumayan progresnya. Jadinya untuk event-event misalnya ada di public speaking ini di setiap bulannya ada event di mall untuk berbicara. Ya cuma yang memang kendalanya karena rasa takut, yang penting bisa keluar suaranya, memang masih bantuan dengan membaca. Apakah seperti itu sudah sesuai, sudah pas, atau perlu dikritisi tindakan saya nih, Pak Tuan? Ya itu saya pikir yang bagus juga. Tapi jangan sebenarnya fasilitas untuk bertemu banyak orang itu simpel Pak, gampang banget itu. Di tetangga Bapak, di desa, di kampung, di kota itu kita ketemu orang itu gampang lah. Tapi kalau Bapak ada kegiatan itu juga bagus. Tapi harus dilihat lagi apakah si pelatih public speaking ini memang kompetensi tahu benar tentang uniknya anak itu tidak mudah Pak. Tidak mudah. Jika ada pelatihan public speaking yang spesifik, saran saya berkolaborasi dengan orang-orang yang expert di bidang anak dan khusus, itu penting. Ya Bapak bisa komunikasi lagi dengan tempat les itu. Tapi fasilitas untuk ngobrol itu banyak Mas sebenarnya Pak. nanti bisa lanjut dengan Pak Agus lagi mungkin. Jadi kita memang sudah komunikasi dengan mentornya bahwa target kami adalah tidak seperti yang lain, karena ini ada kendala seperti ini. Yang penting anak ini berani mengeluarkan suaranya. Jadi kalau yang target yang muluk-muluk itu enggak saya targetkan. Ya, terima kasih informasinya. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu nggak cukup itu. Ini sudah luar biasa, paling tidak Bapak sudah melakukan sesuatu, bahkan sudah ikut model kelas juga ya Pak Iya. ya. Nanti Sebenarnya alternatif bagus. Jadi habis ini boleh ngobrol dengan Pak Joko ya Ya, Pak ya? bisa. Ya, Pak Oke, Joko. begitu Bapak. Oke, terima kasih lanjut. untuk pertanyaannya, ikut memperkaya kita semua yang ada di sini juga Pak Agus. Ibu, pertanyaannya Ibu Ina. Ibu Dina, sepemahaman saya, maksud guru tadi tidak itu Bu. Maksud guru yang tadi menurut itu bukan itu. Di dunia, anak-anak kalau benar-benar SD, ADHD, anak ADHD itu kalau ditangani terfasilitasi dan cukup, itu akan menurun. Bukan kemampuannya, tapi perilaku hiperaktifnya pasti akan menurun. Bukan kognitif, bukan kemampuan kognitif, bukan.
saya kok menduga itu maksudnya adalah perilaku beraktifnya itu akan menurun, berkurang. Itu memang begitu. Dan kalau tadi yang kalau misalnya diajarin berkali-kali kok nggak bisa, kok berontak, itu bagaimana? Nah, kalau itu yang paling simpel, ibu nanti pikirkan pertama, apakah yang diajari itu sebenarnya menjadi kebutuhannya dia. Pikirkan juga apakah materi yang diberikan itu menjadi minat dia. Ya, nggak apa-apa bu, ya, oke. Dan apakah itu sungguh dibutuhkan Untuk anak ibu. untuk anak ibu, untuk kemandiriannya sehari-hari gitu. Menurut saya, Bapak Ibu, mohon mulai kalau usianya sudah cukup, sebenarnya juga anak-anak sama ya, tapi ketika usianya lebih besar, sekali lagi pikirkan satu, kemampuannya anak, kesukaannya, dan apakah itu kebutuhannya anak. Apakah yang Bapak Ibu berikan itu menjadi contoh. Bapak Ibu pulang dari Singapura nih, bawa oleh-oleh untuk anaknya dibeli. Anaknya cuma ngeliatin doang terus dikelitakan, ini bagus, ini mahal, ini bagus untuk kamu. Bagi dia mungkin tidak butuh. Nah ini saya nggak tahu. Biasanya kalau dia tidak cocok, nggak mau, dia tantrum karena belum tahu cara menyampaikannya. Kamu bicara ya seperti itu. Mohon koreksinya. Pikirkan. Kalau untuk makanan itu dia kan apa namanya canduan sama kopi. Saya tahu bahwa itu nggak bagus untuk dia. Tapi gimana ya caranya untuk membuat dia itu mengurangi, karena dia pasti tantrum. Kalau kita kasih susah sekali. Kalau sudah jadi apa yang jadi pantangan dia itu kayak jadi magnet gitu loh, magnet dia untuk makan. Ini yang menjadi kesulitan saya. Dia kadang nyuri waktu, nyuri uang jual beli kopi di luar tanpa kita tahu, seperti itu. Ya, saya sangat paham ya, karena siap. Ya memang kalau kita punya anak dan sudah besar, dia juga mobilitasnya cukup tinggi, saya sangat paham bahwa sebagai orang tua akan kesulitan dia ya untuk mencegah dia pergi sendiri. Mungkin butuh cara yang spesifik ya, di luar ini mungkin nanti kita bisa bicarakan. Mungkin cara berkomunikasi yang clear pada anak, memberikan pemahaman. Tapi kalau sudah gede gini Bu, pakai hukum behavioristik, saya harus pastikan ada yang sanggup mengatasi. Sebenarnya paling simpel gini Bu, nggak usah dikasih kopi, kamu dong Pak Joko. Saya nggak yakin kalau ibu kuat kan, berarti ada orang yang harus bisa. Nah, hukum behavioristik harus cuma begini doang. Ya, Tapi kalau ini kamunya badannya kan dia gede. ya tadi saya bilang ibu pasti nggak kuat kan. Oleh karena itu mengatur pola itu akhirnya. Tapi kalau di keluarga ibu ada yang biasanya sebaiknya di rumah itu selalu ada orang yang disegani dan ditakuti. Itu penting Bu. Jadi ibu bisa pinjem orang itu untuk membantu itu awalnya. Atau diberikan pengertian kalau sudah bisa membaca Kalau atau ya. apa secara visual itu sebenarnya sangat membantu sih, bisa dicoba mungkin. Misalnya ada visual orang minum kopi, apa yang terjadi. Iya. Nah, itu. Kalau dijelasin pakai lisan kan, saya nggak tahu ya apakah kamu ngerti. Bisa jadi. Katanya sih biasanya sebenarnya kita manusia secara umum juga lebih suka yang visual ya. Misalnya kalau kita pergi ke mall, kalau kita mau cari toilet, kita yang kita lihat kan gambar laki-laki dan perempuan, bukan tulisan TOILET gitu. Atau mungkin kita lapar kalau kita di jalan tol yang kita lihat gambar sendok garpu itu bukan tulisannya warung atau restoran. Nah itu seringkali di dalam pendidikan kita itu lupa, kita lebih banyak ngomelnya daripada menggunakan alat bantu yang sebaiknya tidak membuat berisik ya, tidak berisik tapi anak bisa paham. Itu tuh penting sekali. Kita kembali ke yang gimana Pak? Terakhir aja Bu. Jadi saran ibu saya adalah satu yang penjelasan karena fisik ibu nggak akan tahu. Penjelasan bantu secara visual yang simpel aja. Kalau kopi apa dampaknya, ini apa konsekuensinya itu yang mungkin bisa membantu mengurangi perilaku. Gitu Bu. Satu lagi,
ada tempat terapi yang khusus untuk anak-anak yang sudah usia dewasa seperti ini. Kalau di Solo Mas saya susah untuk mendapatkan. Di Solo hampir tidak ada, Ya. tapi di Jakarta saya banyak. Jadi dikembangkannya begini Bu, mungkin nanti komunitas ini bisa memfasilitasi. Kami tuh melatih anak-anak usia gini ngapain Bu? Masang lampu. Iya, bikin telur ceplok yang simpel-simpel sebenarnya. Itu bahkan bisa menghilangkan kopi. Ya, jadi dialihkan ya Mbak. Baik. Ibu nanti bergabung dengan Forkesi karena anggotanya juga ada psikolog Ibu. Memang tidak ada psikolog yang mengatakan bahwa saya ahli autis atau saya ahli ADHD gitu. Tapi atau terapis yang mengatakan seperti itu. Tapi memang kita perlu mencari seperti yang dilakukan oleh Ibu Nia ya, mencari psikolog yang mungkin mendalami pendampingan psikolog klinis, bukan psikiater ya Bapak Ibu, jangan salah gitu. Ibu Nia, mungkin satu lagi pertanyaan Ibu Nia. Banyak sekali orang tua mungkin yang masih sungkan untuk membawa anak-anak yang istimewa datang ke depan umum. Ya, di depan umum kan membawa kan gak enak, mungkin ketika jalan orang terus ngeliatin anaknya atau merasa malu lah gitu. Nah, mungkin Ibu Nia bisa sharing bagaimana ketika melibatkan atau membawa Doni ke depan umum atau juga di kegiatan-kegiatan sosial sehari-hari ketika menghadapi bagaimana mungkin orang memandang dengan pandangan yang gimana gitu. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Waktu di SD kelas 1, 2 itu memang banyak beberapa beda ya. Bahkan itu istilahnya orang yang berpendidikan tinggi, punya jabatan, itu pernah ngatain, kamu ada kutukan apa sih? Oh, sampai di Iya, ada, itu nyata. Tapi kebetulan buat saya itu ya udah cuekin aja, ngapain? Kan bukan urusanmu, kan ini anakku, masa depannya dia kan kami yang bertanggung jawab untuk itu. Kalau kami waktu itu, ya saya ngomong waktu itu dengan almarhum, dan almarhum kan memang orangnya nggak ngurusinnya seperti itu, udah nggak usah diurusin. Kita pokoknya punya tujuan anak kita harus bagaimana, karena kita balapan dengan namanya umur, dan kita nggak ngerti siapa duluan yang dipanggil oleh Tuhan. Gampangannya berarti tugas kita sebagai orang tua mendidik anak sampai selesai. Kalau misalnya ternyata mohon maaf anak duluan yang nggak ada, berarti tugas kita sudah selesai. Tetapi kalau misalnya kita paling tidak anak kita sudah diajarin untuk bagaimana bertahan hidup, bagaimana mandiri, tidak tergantung dengan orang. Sebisa mungkin kan kemandirian itu yang harus kita ajarkan. Itu kami dulu sepakat untuk seperti itu. Jadi Ibu yakin bahwa ya sudah apapun kata orang, tapi inilah tugas saya untuk membuat anak saya bisa hidup mandiri gitu ya Bu. Mungkin bisa memberikan pesan juga bagaimana menghadapi rasa tidak enak itu ketika orang-orang ada nggak misalnya yang bertanya anakmu kenapa sih gitu. Nah itu mungkin kan ada nggak rasa kayak anyel, sebel apa sih gitu. Kalau buat saya pribadi, kalau sudah menjurus ke menghina, mengejek, saya biasanya cuma saya tinggal aja, nggak perlu saya berdekatan itu. Tetapi kalau mereka itu bertanya kenapa kok bisa begini, saya akan share ya dulu adanya dia begini. Hanya yang dulu itu buat kami, oh dulu berarti mungkin seperti ini ya, akibat dari ini jadinya begini. Karena hal yang tersebut kebetulan kan almarhum dulu dokter kandungan. Jadi beliau pun waktu itu sempat istilahnya bukan bertanya, tetapi kok bisa ya, padahal kan bergizi ya sudah, ini ya udah kita kembali lagi ke Tuhan. Tuhan menciptakan kan berarti sudah pas untuk setiap orang, karena spesial berarti orang tua kan juga spesial. Itu
panutannya kita. Gitu aja. Luar biasa ini ya, inspiratif sekali. Pak Joko mungkin ada tambahan dari pengalaman Bapak selama ini bagaimana pesan-pesan untuk orang tua yang mungkin masih merasa malu untuk mengajak orang tua anaknya keluar atau untuk mengatasi pandangan umum. Ya, semua orang tua yang memiliki anak khusus masa-masa awal itu seringkali gagap ya, karena masyarakat kita ya kita juga tidak bisa salahkan, tapi masyarakat kita masih banyak yang belum memiliki pemahaman kesadaran yang baik pada isu-isu sosialnya. Itu memang perlu ini ya, perlu gotong royong banyak orang. Ini salah satu sesi sebenarnya membantu supaya masyarakat lebih welcome lah, tidak punya pandangan yang negatif. Tapi cara ibu itu luar biasa ya. Memang ini benar menurut saya, Bu. Kalau dia tidak ada kontak sesuatu hal ya cuekin aja. Cuekin aja ya, Tapi Pak ya. kalau ada sesuatu yang bisa dijelaskan, memang dibutuhkan. Kita berikan pemahaman ya. Perlu itu. Perlu. Jadi kalau mereka sudah menghina ya udah tinggalin aja, untuk buat apa beradu argumentasi atau mengambil hati gitu ya. Tapi kalau memang mereka mau tahu, kita juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kita supaya mereka juga mempunyai wawasan yang lebih baik gitu ya. Ketika barangkali mereka kemudian bertemu dengan teman lagi atau saudara atau kerabat yang mempunyai masalah yang serupa gitu ya. Jadi isu ini sebenarnya tidak bisa dibebankan kepada orang tua, tapi mestinya dibebankan pada pemerintah, perguruan tinggi, komunitas-komunitas seperti ini. Terus bareng-bareng bagaimana supaya masyarakat itu menjadi aware. Jadi ini kan masalahnya tidak terinformasikan dengan baik ya, sehingga masyarakat salah paham dalam memahami sesuatu. Iya, sehingga ada cap-cap yang cap nakal, yang tadi itu ya, yang mohon maaf yang kayak kutukan atau juga yang tidak bisa diatur, tidak berguna. Padahal seperti Doni tadi prestasinya luar biasa ya, banyak sekali ya Ibu ya, saya lihat. Ya Doni, berenang, jadi setiap minggu hari Senin apa kegiatannya? Berenangnya itu seminggu berapa kali latihannya? Seminggu 2 kali tahun kemarin buat persiapan lomba renang Soina. Dulu kan waktu saya lomba renang Soina itu saya juara 2. Iya. Nah, ini mau Berhasil, persiapan. akhirnya juara 2. Itu belajar renangnya dari umur berapa, Doni? Dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 17 tahun. Oh, cukup lama ya. Jadi ya memang gak ada yang instan ya. Semua harus. Terus kemudian tadi juga suka lari, berapa kilo, Don? 5 kilo. 5 kilo. Tahun ini ikut Mangkunegaran juga? Tugu Butuh Marathon, 26 April. Tahun ini enggak ikut. Kalau itu kita bisa lari bareng. Oh. Di Semarang, 26 April. Oh, 26 April 2026. 2026. Oh, nanti. Jadi memang setiap Tugu Muda Marathon. Tugu Muda Marathon Ada 4 kategori, Ya. 42 km, 21k, 10k, 5k. masih terbuka nggak pendaftarannya? Terbuka Masih terbuka. 5k, saya ikut 5k. 5K. Wah, udah berapa banyak ini medalinya di rumah? 12 medali ya. Wah, keren. Yang menemani lari siapa? Mama ikut? Mama didampingin sama Kak Dian. Oh. Apa ikut lari atau Tidak ikut. naik mobil? Tidak. Dulu mama nggak lari, sekarang nggak lari. Dulu kan mama kan ikut. Dulu kan mama ikut. Sama Tugu Butuh Marathon. Setelah mama sakit mama nggak ikut. Oh. Terus ini Selama juga sakit lihat itu, ada aktif juga ya di gereja. Saya dampingin saya sama Kak Dian. Didampingi oleh Kak Dian larinya. Mas Tommy juga. Oh, sama suaminya Kak Dian. Ya, wah, luar biasa. Yang Selain ini itu ada dampingin juga. lari. Oh, terus kalau di gereja juga yang tadi ada. Iya, yang gereja. Ikut petugas tatip, Oh, ketua statip di gereja. lektor, Oh, lektor. baca doa. Baca doa. Itu juga ada latihannya secara berkala. Tugasnya juga secara berkala. Kebetulan di komunitas kami ikut komunitas umat berkebutuhan khusus Satelit Bina Kepikepan Semarang. Nah, tahun kemarin itu sering mengadakan Natal bersama
maksudnya dengan umat berkebutuhan khusus dia seringnya dapat tugas baca doa. Jadi ya memang kuncinya itu seperti tema kita ya, aku bisa karena ayah ibu percaya aku bisa. Doni bisa berprestasi, bisa berkontribusi kepada masyarakat karena ayah ibu, papa mama selalu memberikan dorongan dan memberikan kepercayaan gitu ya. Doni ada yang mau disampaikan? Bisa. Bisa apa? Semua bisa. Bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Luar biasa. Pak Joko ada tambahan? Pak Joko tanggal apa lahirnya? Pak Joko lahirnya Saya Pak Joko 19 Juli 1973. Hari apa? hari Kamis. Bukan Selasa. 19. Hari Selasa. Benar. Terus Iya. ini tanggal apa lahirnya? Lahir tanggal 1 November 1 November tahun 74. 74. Hari Jumat. Wow. Luar biasa. Ini saya Selasa juga. Bener Pak, karena saya hari Senin Pak tanggal 18, kita selesai Senin. Gemini Pak, Gemini Pak. Wow, jadi ini salah satu kelebihannya ya. Jadi kalau tadi pertanyaan saya bisa begitu. Jadi bapak ibu tadi benar ya, mana ayah ibu. Ditambahkan ini jangan melihat negatifnya, hambatannya, tapi lihat potensinya. Jadi kalau bapak ibu melihat, ya kalau melihat kejelekan, hambatan itu gampang lah. Tapi melihat potensi itu paling penting. Oh dia potensinya ini. Sebenarnya nggak usah anak bagus, anak siapapun harus begitu. Kalau ibu dokter, saya dokter sana, saya harus dokter. Ya kalau anaknya nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi penting apalagi anak bagus bu, bapak ibu harus lihat apa potensinya, apa yang dibutuhkan oleh anak itu menjadi penting supaya kata Doni semuanya nanti bisa. Gitu maksudnya ya. Gitu ya. Iya. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan satu lagi Terima ya. kasih Pak Joko. Terima kasih Doni. Terima kasih sudah temani narasumbernya ya. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Dan satu lagi Bapak Ibu, saya ikut ketika ikut training di Jepang ya. Kata kuncinya adalah pujian. Adalah small step ya. Small step itu jadi maksudnya ketika anak itu, jangankan anak-anak kita lah, kalau kita dipuji pasti kita senang kan ya gitu. Misalnya kita bersih-bersih, wangi ya, bersih ya gitu. Setiap pujian itu akan membuat anak itu bertumbuh. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa memberikan pujian kepada anak kita setiap hari? Yaitu dengan memberikan keberhasilan kecil, suatu pencapaian kecil yang namanya small step. Contohnya apa? Dek, buangin sampah ya, setiap hari tugasmu membuang sampah. Kecil-kecil aja tugasnya. Kecil-kecil dia bisa menyelesaikan, kita bisa memberikan pujian, kita bisa memberikan ucapan terima kasih, maka anak kita pasti akan bertumbuh setiap harinya. Small step ya, sedikit demi sedikit pasti lama-lama aku bisa. Demikian. Baik Ibu Santi, sebentar sebelum closing ya, barangkali masih ada pertanyaan lagi dari audiens mungkin yang di belakang ada pertanyaan atau kakak-kakak di iBox kayaknya dari tadi sangat-sangat perhatian intens ke arah kita. Ada pertanyaan kakak? Atau ada yang mau bertanya sebenarnya tadi itu kan ASD itu spektrum ya Pak ya, dan di setiap kita juga sebenarnya ada spektrumnya ya Pak ya. Kayak saya juga sebenarnya ada spektrumnya, misalnya saya tuh nggak suka lihat barang berantakan, itu juga termasuk salah satunya ya Pak ya. Jadi anak-anak autis itu sangat rapi Bapak Ibu, rapi ya Bu ya. Misalnya ada yang barangnya disusun selalu dengan rapi gitu ya Pak. Tidak suka terlambat, kalau jamnya itu geser itu ya jadi gelisah gitu. Nah, tantrum gelisah itu karena udah ada jadwalnya nggak teratur. Ada yang seperti ini? Kalau itu saya Pak Joko, saya bertanya, sebaiknya kita sebagai orang tua itu mulai aware untuk mendeteksi hal-hal tadi itu
dari usia berapa dan kita harus kemana Pak Joko. Tadi ternyata ada hal-hal yang terlewatkan oleh saya, tapi anak saya sudah sebesar itu Pak, sudah 21 tahun, tapi it's okay. Tapi maksudnya di sini pasti ada banyak pasangan-pasangan muda yang anaknya masih balita seperti itu. Jadi mungkin dengan talk show kita akan memberi banyak insight buat mereka. Jadi tadi yang menggelitik, tadi Pak Joko bilang, oh ternyata caranya ngecek bahwa dia takut apa enggak itu yang diayun tadi, itu kan hal sepele sebenarnya kita bisa lakukan di rumah. Nah itu kita mulai aware di usia anak berapa Pak? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau yang keluarga muda tidak punya pengetahuan yang cukup, ketika punya anak bayi 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, 1,5 itu mungkin tidak cukup pengetahuan. Tapi kalau sudah anak kedua biasanya klik, kok ada anak yang anakku rada beda ya dia. Itu pasti klik Bu. Nah persoalannya terus kadang-kadang ditambah, aku bikin waktu kamu cilik ngono ibunya begitu. Dulu anak begitu juga nggak apa-apa. Ya setiap anak itu perkembangannya beda-beda. Oleh karena itu kalau orang tua usia di dunia instrumen 1 tahun untuk anak autis itu ada Bu, minimal dugaannya yang paling gampang Bu, kalau kita punya bayi itu digiling ya Bu, usia 2 bulan itu sudah bisa melihat, dikasih bedak. Nah kalau anak usia 2 bulan 6 bulan digiling, kok dia diam aja atau malah dia nangis, itu ada masalah. Atau ada orang tua yang nggak paham, dia kan nangis, gue yang malah nangis. Bisa jadi dia vestibular sistemnya hipersensitif, tapi orang tua nggak paham, Makin digoyang. Nah itu sebenarnya hal yang kecil. Dikasih bedah, harusnya anak usia 4 bulan kasih bedah di atas. Makanya waktu bayi orang tua zaman dulu itu digantungin mainan, Kencing-kencing gitu ya. kencing itu supaya dia itu terus biasanya anak akan terus Meraih. tapi kalau anak diam saja ya Itu suatu tanda ya. tanda dulu. Atau kita lihat, lihat ada kucing lewat, tapi dia malah lihat yang lain. Gitu. Usia 10 bulan. Ini ibu duduk di sini, anaknya main di tengah, jarak 3 meter. Biasanya kalau yang nggak ada masalah, ada tamu tiba-tiba berdiri di depan pintu Bu. Anak itu pasti langsung gini Bu, lihat mamanya, dia langsung proprioceptifnya bergerak, Lari ke mamanya. Tapi kalau anak enggak, cuek saja, kemudian dia cuma nangis tapi dia tidak ngerti solusinya. Berarti ada tanda-tanda yang berbeda. Saya tidak mengatakan autis, tapi ini tumbuh dengan cara yang beda. Nah itu patut dicurigai. Langsung ke dokter atau ke psikolog boleh, tapi kalau tidak tetap fokus apa yang bisa kita lakukan supaya anak ini terus bisa tumbuh, bisa berbaik dan seterusnya. Terakhir, catatannya Bapak Ibu, ini bukan penyakit. Nah, Masyarakat kan seringkali ojo cedak-cedak. tuh. Apalagi di sekolahan Bu, kadang-kadang guru juga salah. Ojo cedak-cedak gue. Ojo cedak-cedak kalau cowok. Aduh mana dia? Loh, kok malah ngajak? Atau orang tua memberi bekal Bu. Nah, ojo cedak-cedak Joko ya, udah direbut. Kan kembali member dia kalau orang tua zaman dulu. Nah, ini bawa makanan nanti bagi Joko ya, bagi ya. Kan itu. Itu sebenarnya salah persepsi terhadap anak-anak kita. Makanya ada banyak pertanyaan kalau orang awam ya ditanyain, Ibu, anaknya sudah sembuh. Emang saya sakit? Anak kita ini sama dengan Bapak Ibu, tumbuh kembangnya cuma butuh waktu yang beda. Dan sekarang juga ada istilah yang namanya neurodiversity ya Pak ya. Neurotribe. Jadi neurodiversity itu adalah kalau kita Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Sukunya beda-beda. Nah, neurodiversity itu katanya memang sistem cara berpikirnya ya, sistem cara mengolah segala sesuatu itu berbeda, maka disebut neurotribe, suku neuro ya Pak ya. Dari istilah psikologi terakhir kita harus memahami ada yang namanya neurodiversity, bahwa ada keberagaman neuro, keberagaman cara memproses
di otak kita, gitu, di suku neuro ini, begitu ya Pak ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, potensinya anaknya apa yang jadi kebutuhan dia, cara kerja dia seperti apa, itu menjadi poin. Jangan meminta orang lain, apalagi anak kita, untuk menjadi seperti orang lain atau seperti keinginan kita. Itu sangat tidak bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenduk. Jadi dari ini semua yang perlu diperhatikan adalah justru bagaimana kita mengkampanyekan hal ini kepada semakin banyak orang ya Pak, sehingga awareness itu meningkat. Jadi tidak lagi ada salah paham, salah penanganan. Kemudian kita tidak boleh fokus dengan iki sakjane iki loro apa, iki sakjane itu punya kelainan apa, tapi justru bagaimana kita menemukan spot terbaik si anak untuk bisa terus bertumbuh, berkembang, dan akhirnya tadi kata Bu Astrid bisa mandiri, begitu ya Pak J. Ya baik, sebelum berakhir, Dek Doni masih punya satu penampilan. Jadi ada satu puisi lagi yang akan dibawakan oleh Dek Doni. Mari kita saksikan bersama. Tepuk tangan dulu untuk Dek Doni. Buat sendiri kok. Temanku bisa buat puisi tapi nggak bisa baca puisi. Oh, yang baca siapa kamu? Nah, geser ke sini. Oh ya, sip. Coba ambil masuk spot semua. Oke, sip. Doa karya Khairil Anwar. Doa karya Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu, panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk Tuhanku, aku mengembara di negeri asing.
Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari adik Doni. Bersama doa adik Doni, semoga apa yang kita upayakan hari ini melalui talk show, melalui penampilan sepanjang pagi tadi menjadi sesuatu yang berbeda, membuka wawasan kita bahwa dunia inklusi itu harus ada, harus dilaksanakan dan benar-benar diwujudkan. Dan seperti kata Ibu Astrid tadi, bagaimana kita berkolaborasi, maka dengan kolaborasi yang dengan arah yang tepat, maka pemerintah juga akan hadir membersamai kita. Sore ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Yuwono MPD, kemudian Ibu Nia dan Doni yang sudah membersamai kita berbagi cerita, kemudian menegakkan perasaan kita bahwa kita tidak sendirian dan kita bisa mendapatkan banyak insight dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih juga Bu Santi yang sudah menjadi moderator kita sehingga pertanyaan-pertanyaan mengalir dan memberi insight yang luar biasa buat kita semua. Sebelum beranjak dari tempat ini, ada kenang-kenangan dari Ibu Ketua Forecast Chapter Solo. Kami persilahkan Bu Nana. Ya, sebuah piagam kenang-kenangan kepada Pak Joko yang sudah berkontribusi di acara kita sepanjang pagi hari ini di acara talk show. Mudah-mudahan kerjasama kita terjalin lebih dan lebih lagi Pak. Kedepannya kami akan lebih langsung kawruh lagi Pak, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Mohon bimbingannya Pak Forecast Solo ini Pak. Kepada Ibu Nia, terima kasih banyak perjalanannya dari Semarang, tidak sia-sia karena banyak dari kita mendapatkan insight luar biasa bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi orang tua yang suportif untuk anak-anaknya sehingga adik Doni bisa tampil luar biasa seperti saat ini. Sugeng kondur nanti ke Semarang, hati-hati, selamat sampai di rumah. Untuk Dik Doni, terima kasih sharingnya, kesediaannya untuk hadir, kemudian tampil membacakan puisi yang luar biasa juga, memberi bukti bahwa ketika semua bersinergi dengan baik maka akan menghasilkan hal-hal luar biasa. Selamat sekali lagi. Jangan kapok diundang Forecasti. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Joko, Bu Nia, kemudian Dek Doni. Kami mohon waktunya untuk foto bersama. Oh, Dek Doni ada yang mau disampaikan? Tante Maya, ini hasil karyanya ya. Ini buat Pak Joko dari Bu Santi. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Santi. Foto dulu. Jadi ini karya dari Dek Doni. Apa bentuknya? Boleh dibuka mungkin? Ada penasaran ini. Silakan. Wah, aduh, apa itu ini? Apa itu? Wah, bagus ya gambarnya ya. Wow, keren sekali. Ini dibuatnya dari apa ya? Dibuat dari laptop sama Kadian. Oh. Wow, bagus sekali gambarnya. Langsung dipakai Bu Santi dan
Pak Ibu Joko. Santi dari Pak Joko. Iya, betul Pak. Wah, terima Iya. kasih ya. Terima kasih ya Dek Doni. Iya, terima kasih Foto Tante dulu. Maya. Iya, sama-sama. Bu Nana, Bu Gayu, Bu ini monggo, Bu Astrid silakan. Kita foto bersama. Ini hasil digitalnya A-nya ya. Jadi didesain secara digital, kemudian dicetak jadi semacam syal. Naik. Mas, bapak nih mas. Punten. Dengan berakhirnya talk show sore hari ini, berakhir pula perjumpaan kita hari ini di The Park Mall Sukoharjo. Tapi kebersamaan dengan Forecast tidak berhenti sampai di sini. Acara hari ini merupakan rangkaian acara Februari Kasih yang akan berlanjut pada tanggal 14 sampai dengan 16 Februari 2026 di Ngarsopuro. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Forecast atau acara-acara yang dilakukan Forecast bisa di-scan di sini atau bisa dilihat di Instagramnya Forecast Jack Solo. Maju sedikit. Maju satu langkah, Bu. Maju sedikit. Ya, lagi. Ya, oke sip. Oh ya. Jadi Bu, hitung 1, 2. Nggak, tahan dulu. Yuk, hitung 1, 2, 3. Yuk, hitung lagi. 1, 2, 3. Nggak, tahan. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. HP. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada The Park Mall yang sudah memberikan tempat bagi kami untuk bersuara tentang inklusi, tentang dunia inklusi dan bagaimana penerapannya, kemudian memberikan insight kepada masyarakat luas dan awareness akan hadirnya teman-teman disabilitas bahwa mereka juga membutuhkan ruang untuk bisa berkreasi, untuk bisa menjadi diri mereka sendiri. Kemudian pada akhirnya dengan kolaborasi banyak pihak akan menjadikan dunia inklusi itu sesuatu yang nyata, bukan hanya sebuah wacana. Terima kasih kakak-kakak di iBox yang dari tadi sudah aware dengan acara kita, teman-teman yang lain yang di booth yang lain. Terima kasih banyak semua pengunjung The Park Mall. Kebersamaan kita berakhir sore hari ini, tapi pertemuan tidak akan berhenti sampai di sini. Bagi yang masih menginginkan informasi mengenai Forecast, boleh langsung scan di layar yang ada atau bisa mengulik Instagram kami Forecast Solo. Saya Elizabeth Sherly Mayasari yang bertugas membersamai acara ini dari awal hingga akhir. Pamit mohon undur diri apabila ada kata-kata, ucapan dan sikap yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.